Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga kita tetap selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang keragaman sosial budaya Indonesia, tema 5G, subtema 1. Adapun tujuan pembelajaran diharapkan setelah menyimak video, antum dapat menyebutkan berbagai keragaman yang ada di sekitar secara tepat. Yang kedua, antum dapat mengidentifikasi berbagai keragaman suku yang ada di Indonesia. Anak-anak ustazah, sebelum pelajaran hari ini dimulai, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baiklah anak-anak ustazah, langsung saja ustazah ingin bertanya, apakah antum sudah tahu apa itu budaya? Ada yang tahu? Nah, budaya adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Nah, fungsi dari kebudayaan yang pertama sebagai identitas bangsa, yang kedua sebagai kepribadian bangsa. Nah, wujud budaya yaitu ada yang pertama gagasan atau ide, itu misalnya kepercayaan. Yang kedua adanya wujud tindakan. Tindakan di sini berupa upacara adat dan seni pertunjukan. Wujud budaya yang selanjutnya yaitu benda. Nah, benda di sini misalnya pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional dan alat musik daerah. Kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah karena kebudayaan nasional lahir dari hasil usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia. Macam-macam keragaman di Indonesia. Yang pertama, ras di Indonesia. Nah, berdasarkan ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dibedakan dalam 4 kelompok ras. Yang pertama ada ras Papua Melanezoid. Nah, ini terdapat di Papua dan Kepulauan Aru serta Pulau Kai. Nah, yang kedua ras Negroid. Ras Negroid ini yaitu orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Ras yang ketiga Weddoid. Weddoid ini orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tamuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, serta orang Mentawai di Pulau Mentawai. Nah, ras yang keempat yang ada di Indonesia yaitu ras Melayu Mongoloid. Itu Mongoloid ya. Nah, ras Melayu Mongoloid ini terbagi menjadi Melayu Tua. Melayu Tua itu suku Batak, suku Toraja, suku Dayak. Yang kedua, ras Mongoloid atau keturunan Cina, keturunan Arab, Pakistan, India, dan ras Kaukasoid. Faktor-faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia yang pertama dipengaruhi oleh letak Indonesia yang strategis. Letak wilayah Indonesia yang strategis yaitu di jalur perdagangan dunia menyebabkan banyak pengaruh dari bangsa asing di Indonesia. Yang kedua, faktornya yaitu negara yang bersifat kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga menyebabkan masyarakat hidup dengan berkelompok. Yang ketiga, dipengaruhi oleh kondisi geografis. Adanya perbedaan kondisi geografis atau alam menyebabkan perbedaan kebiasaan dan mata pencarian masyarakat. Yang keempat, faktor sarana dan prasarana. Hasil pembangunan yang belum merata menyebabkan persebaran informasi di Indonesia itu belum merata. Nah, keragaman suku yang ada di Indonesia, di Pulau Sumatera itu ada suku Aceh, suku Batak, suku Minang, dan suku Melayu. Sedangkan di Pulau Jawa ada suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, dan suku Madura. Di Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali, suku Sasak, suku Flores, suku Sumba, dan suku Rote. Di Kalimantan ada suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai, dan suku Melayu. Di Sulawesi ada suku Toraja, suku Makassar, suku Talaut, suku Bugis, dan suku Minahasa. Di Maluku ada suku Ternate, suku Tidore, dan suku Ambon. Dan sedangkan di Pulau Papua ada suku Asmat, suku Dani, dan suku Biak. Unsur-unsur pembeda yang antara suku yang pertama adat istiadat. Nah, setiap suku memiliki adat istiadat atau kebiasaan tertentu yang berbeda dengan suku lain. Contohnya,
Bali itu memiliki upacara pembakaran mayat atau upacara ngaben yang tidak dimiliki oleh suku lainnya. Unsur pembeda antar suku yang kedua yaitu bahasa daerah. Setiap suku memiliki bahasa daerah tertentu yang berbeda dengan suku lainnya. Contoh, suku Minang menggunakan bahasa Minang. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan adalah sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, dan garis keduanya. Contohnya, suku Minangkabau menggunakan sistem keturunan berdasarkan garis ibu. Nah, selanjutnya, upaya dalam pelestarian budaya nasional. Yang pertama, kita harus melakukan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat secara terus-menerus. Yang kedua, melakukan kegiatan pengembangan budaya daerah nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, melakukan kegiatan penggalian situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah. Yang keempat, menghormati kekayaan budaya daerah sendiri dan kebudayaan daerah lain. Yang kelima, mengenal dan mempelajari kebudayaan daerah kita sendiri. Oke, itulah tadi pembelajaran kita tentang keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada video kali ini. Sampai ketemu di video-video Ustazah berikutnya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.